Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome to my channel Tari Setia. Today we are going to learn about simple past. In the previous, we have learned simple present, and now we are going to learn simple past. Let's see. Yeah, so what is a simple past? Simple past is used to talk about something that started and finished in a definite time in the past. Nah, jadi materi kali ini kita belajar tentang simple past. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang simple present tense. Dan simple past ini digunakan untuk menyatakan kegiatan, untuk memberikan informasi tentang kegiatan yang sudah dilakukan di waktu yang lalu, di waktu yang lampau ya. Jadi kegiatan tersebut sudah selesai di waktu yang lampau. Intinya simple past ini digunakan untuk menyatakan, kegiatan atau memberikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan di waktu yang lampau. Oke, kita lihat ini ya, dari time signalnya ada past, kemudian now, kemudian future. Jadi, dari kata simple past, kegiatan yang lalu, ini posisinya yang di tanda merah ini ya, kegiatannya sudah berlangsung di waktu yang lalu dan di waktu yang lalu itu pula sudah selesai. Kemudian kalau yang di tengah itu adalah waktu sekarang dan yang setelahnya itu adalah waktu future, waktu yang akan datang. Jadi signalnya seperti itu, sudah dilakukan di waktu yang lampau, sudah nggak ada kelanjutan lagi untuk di masa yang akan datang maupun di waktu yang sekarang. That is what the simple past. An example is, I went for a run in the park. Yang kedua, I walked all day yesterday. I saw a really good movie in the party last week. Angela watched TV last night. Nah, dari keempat contoh ini ada yang di garis bawah ya, ada di underline, contohnya when, walked, saw, dan watch. Nah, itu yang di garis bawah itu disebut dengan kata kerja kedua. Karena tadi sudah dijelaskan kalau simple past itu menyatakan kegiatan yang sudah dilakukan di waktu yang lampau. Nah, kemudian, yang tertera merah, yesterday, last week, last night. Nah, ini disebut dengan keterangan waktu atau adverbial of time. Ini yang biasanya, eee, menjadi ciri khas, kalimat yang berbentuk simple past ya, keterangan waktunya adalah yesterday, last week, dan last night. Ya, ini yang tadi ya, adverbial of frequency atau keterangan waktu. Ada 3 hal, there are three for adverbial of time, yesterday, ago, and last. Nah, biasanya kalau dengan menggunakan ago, titik-titik ago gitu ya, kemudian kalau ingin menggunakan last, misalnya last, titik-titik. The example, are, "My father bought me some English book yesterday." Nah, itu kata yesterday-nya menyatakan kegiatan yang sudah berlangsung kemarin. The second one is, "They watched a new film 2 days ago." Ini ya, kalau dengan menggunakan ago berarti kalau, keterangan waktunya, ago-nya diletakkan di akhir. 2 days ago, a week ago, misalnya a month ago, or a year ago, menggunakan ago. And the third one is, she spent her holiday in Bali last week. Nah, kalau menggunakan last week, kalau menggunakan last berarti di, kalimatnya contohnya last week, last year, last 2 days. Nah, itu, kalimat atau keterangan waktu yang menyertai kata last. So, there are three adverbial of frequency to, indicate that is simple past: yesterday, ago, and last. Yeah. So when we talk about
simple past, kalau kita berbicara tentang kalimat yang berstrukturkan simple past, there will be divided into two, ada 2 jenis kata kerja yang digunakan. The first one is irregular verb, yang kedua adalah irregular verb. Kata kerja regular itu yang beraturan, irregular yang tidak beraturan. The difference is, yang membedakan adalah irregular verb, kata kerja yang beraturan itu selalu diakhiri dengan kata ed ya. The example is walk dari walked, and then when range, watch watched, play played, arrive arrived. Ini diakhiri dengan kata ed untuk yang kata kerjanya. But in irregular verb yang kata kerja yang tidak beraturan, nah karena disebut juga tidak beraturan ya, berarti perubahannya dari kata kerja ke satu menjadi kata kerja kedua itu berbeda ya. The example are go menjadi went, do menjadi did, cut menjadi cut, buy menjadi bought, begin menjadi began. Nah, bagaimana cara mendeteksi atau membedakan ya kalau kita menemui dalam satu kalimat, bagaimana cara kita membedakan? Nah, untuk membedakannya ini berarti kita harus banyak membaca ya, banyak membaca jadi nanti kan lama-kelamaan akan hafal sendiri ini yang regular dan yang mana yang regular. So, you have to think about regular and irregular verb. And take a look on the form. Jadi kita ada formnya, bentuknya atau rumusnya kalau kita berbicara tentang simple past. As I said before that there are two different form, ada dua kalimat yang berbeda, dua bentuk yang berbeda. The first one is in the form of the first form, I mean is subject, verb, to, and object. Form yang pertama adalah subjek, kemudian verb, kata kerja kedua, dan objek. Nah, the example are, they read Harry Potter book yesterday. They-nya adalah subjek, read-nya adalah kata kerja kedua atau verb to, and then Harry Potter book, ini objeknya, yesterday, keterangan waktu. The second one is, they watched a new movie 2 days ago. She-nya adalah subjek, and then watch itu adalah kata kerja kedua, a new movie object, and 2 days ago adalah keterangan ya, keterangan 2 days ago. So here the first forms of simple past. And the second form is subject and then to be object. To be yang dipergunakan adalah was dan were. The example are, he was at a meeting last night. Ya, and then the students were tired after playing football. Kita menggunakan to be adalah was dan were ya untuk menyatakan kegiatan di waktu yang lampau, yang lalu. Kemudian apa sih yang membedakan, antara form yang pertama dengan form yang kedua ini? Perbedaannya adalah kalau form yang pertama ini menggunakan kata kerja kedua, sedangkan yang kedua, form yang kedua adalah tidak menggunakan kata kerja kedua, tapi diganti dengan to be, yaitu to be-nya was dan were. Nah, dia perbedaannya ya, yang pertama menggunakan kata kerja, yang kedua menggunakan to be. And then, to be yang digunakan untuk, kalimat dalam bentuk simple past ada 2, was dan were. Was itu digunakan untuk subjeknya she, he, it, dan I. Sedangkan were digunakan untuk subjek yang we, you, dan they. So, jadi jangan bingung ya. Jadi, sudah ada penempatan masing-masing. Subjek was untuk she, he, it, were untuk we, you, dan they. And then take a look for the negative sentence. Kalau tadi contohnya adalah kalimat dalam bentuk kalimat positif. And the negative sentence, kalimat yang berbentuk negatif ada 2 jenis nanti ya. Yang pertama tadi yang formnya, yang bentuknya yang menggunakan kata kerja. Nah, kalimat negatif yang ada kata kerjanya nanti berganti atau ditambahkan kata did not. Kemudian kata kerjanya kembali ke kata kerja awal, kata kerja pertama maksudnya. Jadi rumusnya si, subjek, did not, kemudian verb one and object.
An example is they read Harry Potter book yesterday. Itu kalimat positifnya. The negative sentence is they didn't read Harry Potter book yesterday. The second one is she watched a new movie 2 days ago. A negative sentence is she did not watch a new movie 2 days ago. Nah, ini untuk kalimat yang ada kata kerjanya dalam bentuk negatif. And the second form, kalimat yang kedua adalah kalimat negatif yang tidak ada kata kerjanya, tapi diganti dengan was dan were. And example, he was at the meeting last night. Kemudian kalimat negatifnya, he was not at a meeting last night. And the second one is, the students were tired after playing football. The negative sentence is, the students were not tired after playing football. Nah, ini kalimat subjeknya he, makanya menggunakan kata to be was. Kemudian the students ini menggunakan kata were karena lebih dari satu. And then beside we learn about a negative and positive sentence, we also have to know in interrogative sentence. Kita harus juga paham kalimat dalam bentuk kalimat tanya dalam konteks kalimat pasif. Dibedakan jadi dua bentuk. Yang pertama yang menggunakan kata kerja, kita mengawali kalimat tersebut dengan did, kemudian subjek, kemudian verb one dan objek. Ini untuk rumusnya. And examples, they read Harry Potter book yesterday. Itu kalimat awal tadi ya, kalimat yang berkontekskan positif. And then an interrogative sentence is, did they read Harry Potter book yesterday? Nah, diawali dengan did di sini ya. They-nya adalah subjeknya. Kemudian read adalah kata kerja ke satu, Harry Potter book objek. Yesterday adalah keterangan waktu. And the second one is, she watched a new movie 2 days ago. Kalimat pertanyaannya, interrogative sentence, did she watch a new movie 2 days ago? Nah, ini ya contoh untuk kalimat interrogatif, kalimat tanya yang berpolakan yang pertama, yang menggunakan kata kerja. And this one is interrogative sentence using was and were, kalimat interrogatif, kalimat tanya yang tidak menggunakan kata kerja atau yang menggunakan was dan were, to be, was and were. An example is, he was at a meeting last night. Kalimat positifnya the negative, and then the interrogative sentence, kalimat interrogatifnya, kalimat pertanyaannya adalah, was he at a meeting last night? And the second one is, the students were tired after playing football. Kalimat interrogatifnya, were the students tired after playing football? Ini ya, jadi yang membedakan adalah penggunaan was were-nya untuk kalimat interrogatif berpolakan yang kedua ini. Well, students, that is the example of interrogative sentence in past, simple past ya. Ini tadi kita belajar tentang kalimat positif, negatif, dan interrogatif dalam kalimat simple past ya. I hope you can learn this material well. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang bingung lagi ya untuk membedakan mana yang regular, mana yang irregular, mana yang kalimat negatif, kalimat interrogatif, and kalimat positif, dan yang mana kalimat yang berpolakan yang menggunakan kata kerja dan yang tidak menggunakan kata kerja atau yang menggunakan was dan were. Well, students, I think that is enough for me, and hopefully my explanation can help you to learn and you have the problem again with this material. So, see you next week. See you next week and have a nice day.